sahabat, kembali lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang katarak. Pernahkah sahabat mendengar tentang katarak? Hampir semua orang tidak akan pernah menginginkan ini terjadi pada dirinya. Namun tahukah sahabat bahwa ada banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang menderita katarak? Mulai dari penuaan, infeksi saat melahirkan, riwayat trauma, mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama, menderita penyakit tertentu, kebiasaan merokok, kebiasaan minum minuman beralkohol, paparan sinar matahari yang terlalu lama pada mata, paparan toksin atau racun, riwayat keluarga yang mengidap katarak, serta riwayat operasi pada mata. Banyak banget ya, bisa dicegah nggak sih? Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Apotek Nusantara ya, agar kami lebih bersemangat untuk berbagi info kesehatan lainnya ya. Sudah? Oke, terima kasih. Sekarang, ayo aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Nah, katarak merupakan suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang secara perlahan dan awalnya tidak merasa mengganggu. Namun lama-lama katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat penderita melihat seperti jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit mata ini merupakan penyebab utama di dunia loh yang masih dapat diobati. Kalian pernah mendengar kata katarak, tapi belum tahu apa penyebabnya? Hayo. Penyakit katarak yang paling umum diketahui adalah proses penuaan atau trauma yang dapat menyebabkan perubahan pada jaringan mata. Lensa mata sebagian besar terdiri dari air dan juga protein. Dengan bertambahnya usia, lensa mata akan menjadi tebal dan juga tidak fleksibel. Hal tersebut menyebabkan gumpalan protein dan mengurangi cahaya yang masuk ke retina. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menyebabkan pandangan kabur dan juga tidak tajam. Perubahan lensa diawali dengan warna lensa yang warna kuning kecoklatan ringan, tetapi akan memburuk seiring berjalannya waktu. Selain faktor usia, beberapa kelainan bawaan, operasi mata sebelumnya, serta kondisi medis diabetes atau kencing manis juga bisa meningkatkan risiko terjadinya katarak. Penderita katarak pada umumnya mengalami gejala seperti pandangan kabur atau berkabut, melihat lingkaran di sekeliling cahaya, pandangan ganda, penurunan penglihatan pada malam hari, rasa silau saat melihat lampu mobil, matahari atau lampu, sering mengganti kacamata, serta warna di sekitar terlihat memudar. Jika katarak tidak terlalu mengganggu, penderita hanya perlu menggunakan kacamata baru untuk membantu melihat dengan baik. Namun dalam kebanyakan kasus, katarak akan semakin memburuk dari waktu ke waktu. Hal ini dapat menyebabkan penderita sulit mengemudi, bahkan membahayakan keselamatan. Begitu juga dengan terganggunya aktivitas sehari-hari yang dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Jika sudah begitu, maka prosedur operasilah yang paling tepat, yang akan sangat membantu penderita dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Karena bila tidak diobati dalam waktu yang lama, tidak jarang katarak dapat menyebabkan kebutaan total. Katarak yang tidak diobati juga dapat menjadi hypermecher, yaitu suatu kondisi yang membuat katarak sulit dihilangkan dan lebih mungkin menyebabkan komplikasi pada saat melakukan operasi. Operasi katarak merupakan prosedur yang paling aman dan jarang menyebabkan komplikasi, namun bukan tidak mungkin terjadi. Salah satu komplikasi operasi katarak adalah peradangan mata. Biasanya terjadi pada penderita katarak yang tebal atau besar, kemudian sensitivitas cahaya. Fotopsia atau melihat kilatan cahaya atau floaters, kondisi ini disebabkan karena gel di dalam mata terpisah dari retina. Edema makula. Hal ini disebabkan karena penumpukan cairan di makula, bagian tengah retina, dan di bagian belakang mata. Ptosis atau kelopak mata menurun, ini dapat disebabkan akibat trauma operasi. Retina robek atau terlepas. Ini bisa terjadi jika penderita lebih muda dan merupakan akibat dari retina yang melarikan diri dari bagian belakang mata. Posterior capsule ossification atau VCO atau katarak kedua bisa terjadi karena operasi mengangkat bagian depan lensa
tetapi membiarkan bagian belakang tetap pada tempatnya. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah katarak, misalnya, yang pertama, memeriksakan mata secara rutin ke dokter spesialis mata. Yang kedua, melindungi mata dari benturan dan juga sinar matahari yang terlalu lama dengan menggunakan kacamata anti UV. Yang ketiga, kelola masalah kesehatan lainnya seperti diabetes. Yang keempat, memperbaiki pencahayaan di rumah. Yang kelima, berhenti merokok dan juga mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Yang keenam, terapkan pola makan dengan memperbanyak sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah sahabat, jika sahabat mengalami gejala-gejala yang sudah kita bahas tadi, segera konsultasikan ke dokter ya sahabat. Jangan sampai terlambat, nanti bisa gawat loh. Sekian dulu pembahasan materi dari kita kali ini ya. Kira-kira kalian ingin kita membahas apa lagi nih di video selanjutnya? Tuliskan ide dan pendapat kalian di kolom komentar ya sahabat. Karena pendapat kalian begitu berarti loh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!